Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, kelas 7 MTS Darussalam Sukabumi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi harus tetap bersemangat dalam belajar. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita semua diberi kemudahan dalam belajar dan kita semua diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Nah, tadi kita sudah membaca doa. Selanjutnya, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Silahkan siapkan buku tulisnya agar nanti jika ada yang penting bisa langsung dicatat. Agar kalian juga mendapatkan ilmu dari pembelajaran kita, tidak hanya sekedar menyimak lalu lupa. Baiklah, langsung saja, hari ini kita akan belajar pada bab kedua dengan tema Kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah. Berikut adalah kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 1.3, menghayati keesaan Allah sesuai isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. 2.2, terbiasa beribadah dan berdoa sebagai penerapan isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. 3.2, memahami isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas tentang tauhid dalam konsep Islam. 4.1, membaca Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas dengan fasih dan tartil. 4.2, menghafal Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas secara fasih dan tartil. Selanjutnya yaitu kompetensi intinya. KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya indikator. 1. Membaca Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. 2. Menerjemahkan Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. 3. Menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. 4. Mengaitkan isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas tentang keesaan Allah dalam kehidupan. Kelima, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang mengesahkan Allah dalam kehidupannya. Keenam, menghafal Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Membaca Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dengan fasih dan tartil. 2. Menerjemahkan Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. 3. Menghafal Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. 4. Menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. 5. Mengaitkan isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq
dan Al-Ikhlas tentang keesaan Allah dalam kehidupan. Oke, selanjutnya anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar perdukunan dan orang-orang yang menyembah berhala atau benda yang dianggap mampu mengabulkan keinginan. Menurut kalian, itu diperbolehkan atau tidak dalam agama? Betul. Anak-anak, itu adalah sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali orang yang kehilangan kepercayaan dirinya sehingga mempercayai ramalan dan juga perdukunan yang mereka yakini itu bisa membantu. Mereka lebih percaya diri dan bisa mengabulkan keinginan mereka, padahal itu adalah sesuatu hal yang tidak jelas. Karena sesungguhnya hanya Allah lah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Lalu ada gambar selanjutnya. Ada gambar gunung yang menjulang tinggi ya. Nah, pada gambar pemandangan di sana ada gunung yang tinggi dan hamparan langit yang biru yang sangat luas, yang bahkan kita tidak pernah tahu seberapa luasnya. Itu adalah salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha berkuasa. Allah itu Maha besar. Sungguhnya jika Allah menghendaki kehancuran, apa yang dapat kita perbuat? Oke, anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tauhid. Dalam bentuk sederhana, adakah yang tahu tauhid itu apa? Ya, tauhid itu mengesahkan Allah. Tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu wahada yuwahidu tauhidan. Oke, artinya adalah kita meyakini bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang menyamai, tidak serta dengan apapun, dan tidak mungkin ada yang menandinginya. Artinya, Allah adalah Tuhan yang satu. Allah adalah yang maha kuasa. Ya harus kita yakini, dan ini adalah isi inti daripada Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita menyembah Allah dengan penyembahan yang totalitas. Tauhid juga berarti pemurnian ibadah kepada Allah. Artinya, di sini adalah kita menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni. Bersungguh-sungguh dan konsekuen. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, kalian tahu lawan tauhid itu apa? Ya benar, syirik. Syirik adalah apa? Ayo. Ya, seperti apa? Gambar contoh tadi ya, yaitu datang ke dukun, mempercayai ramalan, di mana hal itu apa? Merupakan perbuatan menyekutukan Allah, dan syirik itu termasuk ke dalam dosa besar. Adapun 4 surah yang akan kita pelajari yaitu Quran surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Surah tersebut berhubungan dengan tauhid. Namun, pada pembelajaran kali ini, kita hanya membahas 2 surah saja, yaitu Quran surah Al-Fatihah dan An-Nas. Untuk 2 surah selanjutnya,
insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu anak-anak, seberapa penting sih tauhid ini dalam kehidupan manusia? Nah, tauhid ini sangat penting bagi kehidupan manusia karena hanya amalan yang dilandasi tauhidilah saja yang akan membawa kita ke dalam kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang sebenarnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oke, selanjutnya yang pertama kita akan membahas surah Al-Fatihah. Kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Isi pokok dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini merupakan surah pembuka dari Al-Quran. Surah Al-Fatihah ini disebut juga Ulumul Quran. Sebagai Ulumul Quran, Al-Fatihah mengandung isi pokok yang mencakup 1. Akidah, 2. Ibadah, 3. Hukum, 4. Janji dan ancaman, 5. Kisah-kisah. Oke. Isi pokok akidah itu termasuk dalam ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ini merupakan pernyataan seorang hamba yang menyatakan bahwa hanya Allah lah yang memiliki kesempurnaan. Selanjutnya, isi pokok ibadah termaktub dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini merupakan pernyataan seorang hamba yang menyatakan bahwa kita beribadah itu hanya kepada Allah. Selanjutnya, isi pokok tentang hukum-hukum itu termaktub dalam ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini merupakan permintaan seorang hamba agar ditetapkan dalam hukum atau peraturan Islam. Lalu isi pokok tentang janji dan ancaman termaktub dalam ayat Maliki yaumiddin. Dari ayat ini tersirat janji dan ancaman Allah kepada hambanya yang rajin beribadah dijanjikan surga dan bagi hambanya yang kufur diancam neraka. Adapun isi pokok tentang kisah-kisah termaktub dalam ayat Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat tersebut menunjukkan bagaimana orang-orang terdahulu yang diberi nikmat dan orang-orang yang dimurkai. Oke, anak-anak,
Dalam membaca surah Al-Fatihah harus pasti dan tartil ya. Karena jika membaca surat Al-Fatihah ada yang salah, itu dapat merubah arti. Jadi sholatnya tidak sah. Oke, selanjutnya kita akan membahas Quran surah An-Nas. Kita baca bareng-bareng terlebih dahulu ya Quran surah An-Nasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Itulah arti dari Quran surah An-Nas. Selanjutnya yaitu isi pokok surah An-Nas. Surah An-Nas ini mengandung permintaan perlindungan kepada Allah, Tuhan manusia, penguasa mereka dan sesembahan mereka dari setan yang merupakan sumber keburukan, di mana di antara fitnah dan keburukannya adalah suka membisikkan kejahatan dalam diri manusia. Ia perbagus sesuatu yang buruk kepada manusia dan memperburuk sesuatu yang sebenarnya, baik ia mendorong manusia mengerjakan keburukan dan melemahkan manusia mengerjakan kebaikan. Selain itu, pokok surah An-Nas ini berisi tentang rububiyah Allah dan uluhiyah Allah dan mulkiyah Allah. Jadi, anak-anak jangan lupa sebelum tidur itu harus baca 4 surah ini ya. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu harus ya setiap mau tidur, itu jangan lupa. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan kalian mudah-mudahan berkah ya. Terus apabila ada pertanyaan di WA saja ya. Oke, alhamdulillah kita baca hamdalah bersama ya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.